Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Joshua Tyler yang sedang asik bermesraan dengan istrinya bernama Maya yang saat ini sedang hamil. Josh sendiri bukanlah pria biasa. Dia adalah seorang sersan dari Angkatan Militer Barat yang diutus untuk memata-matai Maya and the Gang karena dicurigai sebagai orang Asia yang masih mengembangkan teknologi AI hingga saat ini. Menurut pemerintah Barat, ada seorang nirmata terakhir yang tersisa yang dapat membuat teknologi yang canggih. Nirmata merupakan sebutan untuk seseorang atau keturunan yang menjadi pencetus pertama pengembangan teknologi AI di masa lalu. Tapi setelah beberapa tahun memata-matai Maya, hati Josh menjadi lemah syahwat oleh kecantikan dan kebaikannya. Ia pun melupakan profesinya sebagai mata-mata dan benar-benar mencintai Maya lalu memutuskan untuk mempersuntingnya. Sampai suatu malam pasukan Barat mendatangi tempat Maya and the Gang yang sedang berkumpul. Kemudian seorang manusia separuh robot bernama Harun datang bersama pasukannya sambil membawa salah satu prajurit Barat yang mereka tangkap ke hadapan Maya dan Josh. Melihat yang mereka tangkap adalah salah satu rekannya di militer bernama Drew, Josh langsung berdalih akan menginterogasinya seorang diri. Drew memberitahu kalau tugas Tyler memata-matai telah selesai. Pihak pemerintah akan mengambil alih tindakan dengan melakukan serangan langsung. Akan tetapi, percakapan itu pun terdengar oleh Maya saat Josh dan Drew sedang sibuk berargumen. Maya pun sangat kecewa dengan apa yang ia dengar dan kenyataannya bahwa selama ini Josh masih menjadi anggota mata-mata Barat. Seketika itu Maya berencana akan menghabisi nyawa Josh. Akan tetapi Josh merayu Maya dengan mengaku bahwa memang benar dia adalah mata-mata. Namun rasa cintanya terhadap Maya dan calon anak mereka bukanlah hubungan belaka. Josh juga mengajak Maya untuk pergi ke tempat yang sangat jauh dan membesarkan anak mereka bersama-sama. Akan tetapi Maya sudah terlanjur kecewa, namun masih tetap mencintai Josh, yang membuat ia akhirnya memutuskan untuk kabur bersama seluruh anggotanya meninggalkan wilayah tersebut. Lima tahun berselang, kini ia bersama beberapa temannya menjadi petugas pembersih wilayah bekas ledakan nuklir di kota Los Angeles. Sepulangnya bekerja, setiap malam Josh masih teringat dengan berbagai kenangan saat dulu masih bersama mendiang istrinya. Satu-satunya cara Josh menenangkan diri adalah dengan berenang. Saat sedang menenangkan diri, Josh didatangi oleh Jenderal Andrews dan Janda Pirang. Kedatangan mereka ke sini untuk kembali mengutus Josh melakukan misi lanjutan, yaitu melakukan penyerangan ke wilayah Neo Asia yang disinyalir menjadi tempat pengembangan teknologi AI terbesar. Pemerintah Barat juga menduga kalau ilmuwan Asia di wilayah itu sedang melakukan pembuatan senjata AI paling berbahaya yang bernama Alpha O. Awalnya Josh menolak karena ia masih trauma dengan kejadian sebelumnya yang berakhir tragis yang dikarenakan wanita yang ia cintai tewas. Akan tetapi, si Janda Pirang memberitahu informasi yang sangat mengejutkan. Jadi sesuai dengan rekaman yang ia dapat dari pesawat militer luar angkasa Nomad memperlihatkan jika Maya, Harun, and the Gang masih hidup di tengah hutan. Melihat informasi tersebut, Josh pun menerima misi tersebut dengan tujuan menemui Maya dan membuka lembaran baru. Di pagi harinya, Josh bersama pasukan pilihan Jenderal Andrews sudah berada di pesawat menuju wilayah Neo Asia untuk melakukan penyerangan secara langsung. Jenderal Pirang kembali mengingatkan jika misi kali ini tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Mereka diminta mendatangi sebuah desa untuk menemukan lab teknologi AI dengan menghancurkan senjata Alpha O. Kemudian setelah semua tugas itu selesai, mereka bisa kembali pulang. Misi kali ini dipimpin oleh kapten bernama Paul, dan Paul langsung membagi tugas kepada mereka. Masing-masing ia menempatkan salah satu prajurit bernama Kitty untuk menjadi informan di pinggir desa, sementara yang lainnya menyerbu sebuah desa kecil. Paul mengancam salah satu anak di desa tersebut dengan menggunakan anjing peliharaannya agar ia menunjukkan DPA yang disembunyikan. Setelah menemukan pintu ruang bawah tanah, si kapten menyuruh para pasukannya untuk masuk dan menghabisi siapapun yang mereka lihat. Namun diam-diam Josh memasuki ruang CCTV untuk mencari keberadaan Maya, dan tanpa disangka-sangka, ia mendapati sosok Maya berada di salah satu ruangan lab. Lalu Josh pun bergegas menuju lab tersebut. Tapi setibanya di sana, Josh sama sekali tidak menemukan Maya dan justru menyaksikan pembantaian yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh pasukan Barat terhadap para ilmuwan Neo Asia. Di sisi lain, Kitty memberitahu Paul bahwa polisi setempat telah tiba di desa. Kitty mengulur waktu dengan berpura-pura menyerah dan melakukan penyerangan terhadap polisi setempat. Lalu Paul pun meminta Josh dan Shipley untuk meretas sistem keamanan.
Melihat keamanan ketat dari ruangan ini, Paul meyakini jika ini adalah tempat ilmuwan Neo Asia menyimpan senjata Alpha O. Selagi ia bersama prajurit lain membantu Kitty menahan kedatangan polisi setempat. Saat sedikit lagi berhasil, rekannya pun membantu pasukan yang lain dan menugaskan Josh untuk menghancurkan senjata Alpha O tersebut seorang diri. Setelah pintu terbuka, Josh masuk seorang diri dan mendapatkan TV yang menyala. Dengan rasa penasaran, ia pun menghampirinya. Betapa kagetnya, Josh pun terkejut setelah mendapati bahwa senjata Alpha O ternyata adalah seorang bocah kecil bernama Alpi. Tiba-tiba saja Nenek Chiu datang dan mendondongkan senjata ke hadapan Josh dan menyuruh bocah itu kabur dari ruangan. Tetapi saat Josh mencoba bertanya keberadaan Maya, Nenek Chiu justru menembak Josh dan membuatnya tersungkur. Sang bocah berhasil kabur sampai ke permukaan. Ini adalah kali pertama ia bisa keluar dan melihat dunia. Tetapi hal pertama yang harusnya menjadi momen bahagia justru menjadi suram. Ia diperlihatkan dengan pertempuran yang sangat tragis, di mana pasukan Barat melakukan berbagai upaya demi menghabisi polisi AS setempat. Di samping itu, Paul memberitahu janda pirang jika Josh masih berada di ruang lab yang menjadi tempat senjata Alpha O disembunyikan. Karena mendapatkan senjata tersebut adalah tujuan utama misi ini, janda pirang pun berencana akan menjemput Josh. Akan tetapi semua itu bersamaan dengan serangan polisi setempat yang berhasil meledakkan pesawat mereka. Peperangan ini pun berakhir dengan satu tembakan rudal yang diluncurkan oleh Nomad dan menghancurkan apapun yang sudah menjadi targetnya. Beruntung Josh masih bisa selamat. Ia hanya pingsan dan mendapat beberapa luka kecil di tubuhnya. Sebangunnya dari pingsan, Josh mendapati si Alpi mengikutinya dan melemparinya dengan batu. Josh yang nampak tidak terlalu peduli langsung kembali ke tempat peperangan semalam dan mencoba menghubungi markas melalui radio dari salah satu rekannya yang dalam keadaan kritis. Setelah itu, Josh membawa Shipley ke tempat rumah warga terdekat, dan semenjak kejadian semalam, Josh terus saja diikuti oleh Alpi kemanapun ia pergi. Bocah itu pun tiba-tiba saja menyalakan TV yang membuat Josh harus mematikannya. Akan tetapi, TV itu pun menyala lagi, dan ternyata Alpi dapat melakukan telekinesis pada sistem dengan mudah. Josh pun heran dengan fenomena tersebut, dan secara tiba-tiba Josh mendapatkan telepon dari si janda pirang yang menanyakan apakah senjata Alpha O bersama Josh. Karena Josh masih belum tahu, ia pun menjawab kalau yang bersamanya saat ini hanyalah seorang bocah kecil. Kemudian si janda pirang memerintahkan Josh untuk menghabisi anak tersebut, dan akibat percakapan itu, keberadaan janda pirang berhasil ditemukan polisi setempat. Begitupun dengan keberadaan Josh yang diketahui seorang warga sipil separuh robot. Merasa keberadaannya terancam dan sudah tidak aman lagi, Josh menghabisi warga sipil tersebut. Kemudian berencana kabur dengan mobil dan membawa Shipley dan Alpi. Sebelum polisi setempat menangkapnya, Alpi berhasil menyalakan mesin mobil menggunakan telekinesisnya yang sebelumnya tidak bisa menyala. Josh berencana pergi ke tempat temannya yang berada di tengah kota dan akan meninggalkan wilayah ini. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar. Beruntung Josh berpapasan dengan sebuah keluarga lokal yang bersedia memberikannya tumpangan. Dan karena keadaan Shipley yang semakin kritis, Alpi pun menonaktifkan sistemnya yang membuat ia tiwas dengan tenang. Di sisi lain, janda pirang dan Paul yang ternyata berhasil selamat dari ledakan pesawat sebelumnya harus ditahan oleh polisi setempat. Namun mereka berhasil melumpuhkan polisi dan mendapatkan mobil untuk mencari Josh. Mereka berhasil mengejar Josh menggunakan radar yang berasal dari rekannya. Tapi setibanya di sana, janda pirang tidak menemukan apa-apa selain sebuah jasad si Shipley. Tidak kehabisan akal, janda pirang memindai otak dari ingatan yang masih tersimpan di kepala Shipley dan memindahkannya ke dalam memory card. Kemudian memory card tersebut ia masukkan ke dalam pikiran dari salah satu robot polisi yang sudah mati untuk mendapatkan informasi terakhir. Shipley, my wife. Shipley, Shipley, My wife. That's it. Josh berencana ke tengah kota di wilayah Neo Asia. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, sampailah Taylor ke perbatasan wilayah kota. Kabar dan foto mengenai Josh yang sedang kabur membawa Alpi pun sudah tersebar ke segala penjuru, yang membuat semua pihak keamanan berupaya menemukannya. Keamanan semakin diperketat di wilayah perbatasan. Semua yang akan melewati wilayah ini harus menunjukkan identitas dan harus sudah terdaftar di dalam catatan. Saat melakukan pemeriksaan data dan informasi,
Keluarga lokal ini tidak menunjukkan kebenaran karena adanya Alpi yang menyamar di antara anak-anak. Lalu Alpi kembali menunjukkan kekuatannya guna menonaktifkan seluruh sistem. Meskipun hanya dalam waktu singkat, mereka berhasil kabur, meninggalkan perbatasan. Kejadian itu pun diketahui oleh si janda Piram dan Paul. Selanjutnya Josh mengajak Alpi menunggu kereta agar mereka bisa pergi lebih jauh dari kejaran polisi setempat. Akan tetapi di sana ia justru bertemu dengan cloningan yang mirip dengan Maya yang tersebar di mana-mana. Hal tersebut pun membuktikan bahwa Maya mungkin saja masih hidup, sebab ia menyumbangkan rupanya untuk robot berteknologi AI. Lihat hal itu, Josh pun kembali bersemangat untuk mencari Maya. Tujuan pertama Josh adalah mengunjungi Drew, rekan militer yang dulu pernah tertangkap Harun. Tapi kini ia sudah pensiun dan melanjutkan hidup bersama Paco, partner robot yang mengelola pabrik cloningan robot AI. Drew begitu kaget melihat bocah AI yang sedang bersama Josh. Lalu dengan rasa penasarannya, ia pun meminta izin untuk memeriksa kondisinya. Akan tetapi, Drew justru kembali dikejutkan setelah mengetahui kalau Alpi memiliki teknologi AI yang sangat berbeda dari robot-robot yang lain. Alpi bisa tumbuh berkembang dan juga dapat menghasilkan keturunan layaknya manusia normal. Suatu hari kalau Alpi sudah bisa mengendalikan kekuatannya, dia bisa mengontrol seluruh sistem AI di dunia ini hanya dengan menggunakan pikirannya. Kekuatan Alpi itu semua hanya bisa dikendalikan dan dihentikan oleh Nirmata yang menciptakannya, yaitu Maya. Syukurnya, saat menjadi mata-mata dahulu, Theo sempat memasangkan radar pendeteksi ke cincin pernikahan milik Maya. Dari cincin itu, mereka berencana akan mencari keberadaannya. Di tengah obrolan serius, tiba-tiba Pacar Drew menanyakan apa yang diinginkan Alpi. Alpi pun dengan lantang menjawab bahwa ia menginginkan kebebasan untuk semua robot. Terkejut dengan jawaban Alpi, Pacar Drew langsung mengalihkan pertanyaan dengan membawa Alpi ke apartemen dan memberikannya seember es krim. Dan tanpa diduga, keberadaan Alpi sudah diketahui oleh polisi setempat yang menyamar jadi penjual es krim. What do you want? Oh, Tepat sebelum polisi setempat menonaktifkan sistem Alpi menggunakan senjata mereka, Josh datang dan langsung menghabisi semuanya tanpa tersisa. Josh segera meminta Drew agar mereka bisa cepat-cepat menemukan Maya menggunakan pelacak yang sudah Drew pasang. Pelacak yang berasal dari cincin Maya membawa mereka ke rumah lama Josh, dan kedatangan mereka langsung diketahui oleh pesawat robot milik Harun yang sedang berpatroli. Dan akibat kecerobohan Josh yang semena-mena memasuki rumah, Drew pun terkena serangan oleh mereka hingga akhirnya tewas. Lalu Harun pun datang dan menangkap mereka dan membawanya ke desa yang kini dijadikan sebagai markas baru. Di perjalanan menuju ke desa, Harun mengungkapkan semua yang ia ketahui dari Maya pada Josh, bahwasanya Maya masih hidup, tapi saat ini dia dalam keadaan sekarat dan dibawa ke sebuah kuil guna menghindari kejaran pasukan militer Amerika. Mendengar hal tersebut, Josh begitu tenang. Dia merasa sangat bersyukur sebab istri yang ia amat cintai masih selamat dari serangan bom sebelumnya. Kemudian Harun kembali menceritakan fakta mengejutkan kepada Josh bahwa bocah yang berhasil Josh keluarkan dari Brankas dan selalu mengikutinya adalah anak kandungnya sendiri yang berhasil dimodifikasi sedemikian rupa oleh Maya dan disatukan dengan teknologi AI paling canggih yang pernah ada. Di sisi lain, salah satu robot memberi kabar kepada Harun jika keberadaan mereka saat ini sudah diketahui oleh militer. Pesawat luar angkasa militer tersebut terus menjatuhkan bom ke wilayah yang disinyalir masih mengembangkan teknologi AI. Memanfaatkan keributan mereka, Josh berhasil dikeluarkan oleh Alpi dari kurungannya dan berpura-pura melarikan diri dari atas kapal. Sampainya di desa, keadaan warga nampak sangat tidak karuan akibat serangan Nomed. Kekacauan itu juga membuat salah satu anggota Harun menuangkan ide gokinya kepada Harun untuk menggunakan kekuatan Alpi guna menghancurkan Nomed. Tetapi Harun tahu kalau Alpi masih sangat kecil. Ia masih belum mengerti apa-apa dan tubuhnya tidak akan kuat untuk menghancurkan Nomed dari jarak yang sangat jauh. Malam harinya, Josh datang untuk menyelamatkan Alpi yang berada di dalam pelukan Harun dengan cara menonaktifkan sistemnya. Tapi baru saja naik kapal untuk pergi dari desa, tiba-tiba pasukan militer senjata Pirang pun datang dengan mengerahkan kendaraan tempur mereka dan semua prajurit robot untuk menghancurkan desa. Melihat kekacauan tersebut, Alpi tidak tinggal diam dan memutuskan untuk kembali dan membantu orang-orang.
Mereka mengirim beberapa robot bom peledak untuk menyerbu ke dalam desa. Detonation, 100-meter radius. She's not here, but there is movement on the tree line. Akan tetapi, Alpi tiba-tiba datang dan menghentikan salah satu robot menggunakan kekuatannya. Robot bom peledak itu pun mati dan seolah-olah bertekuk lutut di hadapan Alpi. Namun, aksi Alpi dihentikan oleh Paul yang datang dan menembaknya. Melihat anak semata wayangnya yang terluka, membuat Josh murka. Lalu ia melindunginya dan membalas tembakan kepada Paul dan membuatnya tewas seketika. Aksi Josh barusan berhasil membuat kepercayaan Harun dan semua anggotanya kembali. Mereka memutuskan akan membawa Alpi dan Josh pergi ke kuil untuk menemui Maya dan juga memperbaiki Alpi. Di sisi lain, Janda Pirang berhasil mendapatkan informasi kemana Josh membawa Alpi pergi dari salah satu warga. Thank you. Sesampainya di sana, para biksu AI lebih dulu membawa Alpi untuk dipertemukan oleh Maya. Lalu selang waktu tidak terlalu lama, giliran Josh yang dipersilahkan menemuinya. Akhirnya setelah sekian lama, ia bisa kembali melihat Maya. Akan tetapi, Maya sedang berbaring dan kondisinya yang berada di ambang hidup dan mati. Bahkan para biksu tidak berani memutuskan apa yang terbaik bagi Maya, mengingat dia adalah nirmata keturunan sang pencipta teknologi AI. Alpi lalu meminta Josh sebagai ayahnya untuk menyudahi penderitaan Maya dengan cara mencabut alat bantu pernapasannya. Momen haru ini dihentikan oleh kedatangan pasukan nomad. Para prajurit menghabisi para biksu hingga tidak tersisa. Lalu si Janda Pirang mendatangi Josh di kuil dan membuat kesepakatan kepada Josh jika ia mau memberikan Alpi, maka Josh akan dipulangkan ke Amerika dan dianggap sebagai pahlawan yang berhasil menghentikan senjata pemusnahan massal. Kemudian si Janda Pirang mulai mendekati Maya dan melakukan pemindaian otak guna mendapat informasi pembuatan teknologi AI yang bisa mengimbangi teknologi milik Alpi. Di waktu yang bersamaan, Harun datang untuk memberikan serangan berupa bom waktu kepada si Janda. Beberapa saat sebelum pemindaian sukses, Harun berhasil menerima serangan dari pasukan nomad bersamaan dengan si Janda Pirang yang meledak berkeping-keping. Memanfaatkan momen ini, Josh dan Alpi pergi meninggalkan kuil dengan membawa memori card berisi seluruh ingatan milik Maya dan hidup di tempat yang sangat jauh seperti rencananya sejak dulu. Naasnya, saat Josh dan Alpi baru keluar dari kuil, mereka harus ditangkap oleh pasukan nomad dan dibawa ke lab untuk menghancurkan Alpi. But you won't let us. Akan tetapi setelah mencoba berulang kali, jenderal ataupun ilmuwan lain sama sekali tidak bisa menghancurkan Alpi karena saat ini akses izin ada di tangan Josh. Si jenderal pun frustasi dan memutuskan untuk menonaktifkan Alpi dengan bantuan Josh. Josh pun mengiyakan kemauannya dan saat Josh bersiap, ia berbisik kepada Alpi bahwa ini bukanlah mati, melainkan menonaktifkan sistem. Selanjutnya, Josh dan Alpi dibawa oleh jenderal untuk menyaksikan pemusnahan Alpi. Di tengah perjalanan, Josh memanggil Alpi dan melakukan rencananya, yaitu kabur dari pengawalan jenderal dan membawa Alpi menuju bandara. Mereka dengan mudah melewati pemeriksaan dan keamanan, lalu menaiki salah satu pesawat yang berencana akan pergi ke bulan. Tapi Alpi kembali menggunakan kemampuannya untuk mengambil alih kemudi pesawat dan mendaratkan pesawat di stasiun Nomad. Jenderal pun bertindak cepat dengan mengutus semua prajurit untuk mengejar Josh dan Alpi. Sampai di pesawat Nomad, mereka dijegat oleh pasukan jenderal yang sudah mengumpul mereka. Namun Josh tidak kehabisan akal. Ia memanfaatkan salah satu pintu dan membukanya agar semua prajurit tersebut bertarik keluar. Setelah itu barulah Josh dan Alpi masuk ke dalam Nomad. Ia mengutus Alpi untuk menonaktifkan sistem pesawat. Selagi Josh menempelkan bom waktu, tidak tinggal diam, jenderal yang sangat marah memaksa semua petugas Nomad untuk meluncurkan misil ke setiap wilayah Neo Asia yang tersisa. Beruntungnya, Alpi masih sempat menghentikan sistem sebelum semua misil diluncurkan.
Dan keberhasilan itu bersamaan dengan Josh yang sudah berhasil memasangkan bom waktu pada salah satu misil milik Nomad. Rencana selanjutnya, Josh meminta Alpi untuk pergi ke kapsul penyelamat. Tapi dalam perjalanan, tanpa sengaja Alpi menemukan banyak robot AI yang masih belum aktif dengan wajah kloningan Maya. Ia pun berinisiatif membawa salah satu robot tersebut dengan harapan bisa menghidupkan ibunya kembali menggunakan memory card yang berisi ingatan Maya ke dalam otak si robot. Di sisi lain, Josh yang sudah berada di kapsul penyelamat harus kehabisan oksigen. Alpi yang belum sempat menunggu ibunya aktif kembali bergegas menghampiri Josh yang sudah setengah sekarat dan menutup pintu katup udara. Di waktu yang bersamaan, Jenderal mengirim sebuah robot penghancur untuk menghentikan aksi pelarian Josh dan kembali mendapatkan Alpi. Come on. Akan tetapi, Josh berhasil menahan robot tersebut dan mengunci Alpi di dalam kapsul penyelamat. Dikarenakan bom waktu sudah tidak lama lagi, Josh pun mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Alpi dari kehancuran pesawat Nomad. Beberapa saat sebelum bom waktu meledak, Josh bertemu dengan robot Maya yang tadi dihidupkan oleh Alpi bersamaan dengan semua ingatan Maya di dalamnya. Pesawat Nomad berhasil dimusnahkan seutuhnya bersamaan dengan nonaktifnya misil yang mengarah ke seluruh wilayah Neo Asia. Dengan musnahnya pesawat Nomad menunjukkan kebebasan para robot AI di seluruh penjuru Neo Asia.